Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Rotuasi Tanggang dengan NIM 18821502003. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin MPD. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang active voice dan passive voice. Oke, yang berikutnya yang kita sama-sama belajar adalah sama seperti bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris juga ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Disebut dengan active voice dan passive voice. Oke, yang pertama, pengertian active voice. Active voice adalah kalimat yang subjeknya berbuat sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia, ciri-ciri kalimat aktif adalah kata kerjanya selalu berawalan me dan beberapa lagi memiliki awalan ber. Yang kedua, pengertian passive voice. Passive voice adalah frasa kata benda yang akan menjadi objek dari kalimat aktif. Dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif biasanya diikuti imbuhan berupa di atau ter. Oke, coba kita ke yang aktif ini. Di penjelasan yang keduanya dikatakan bahwa berawalan me. Nah, contohnya adalah mencuci gitu. Artinya kan subjek, misalkan ayah mencuci mobil. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Jadi jika dalam bahasa Inggris berarti my father was the car. Bisa. Oke, berikutnya yang kita mau lihat adalah untuk rumus sendiri. Rumus dari active voice dan passive voice. Rumus dari active voice adalah subject plus verb, yaitu sesuai tenses yang digunakan, lalu plus object. Berikutnya adalah rumus passive voice, yaitu subject plus be plus past participle plus by doer. By doer artinya adalah pelaku atau orang atau yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, di sini ada beberapa tabel untuk contoh yang harus kita perhatikan. Sudah tersedia, yaitu tenses, contoh active voice, contoh passive voice. Oke, number 1, simple present. In active voice, it will be I write a letter. Oke, in passive voice menjadi a letter is written by me. Nah, perbedaannya adalah di kata kerjanya. Simple present pada sebuah active voice adalah write. Lalu ketika menjadi passive voice itu menjadi written, is written. Begitu. Jadi artinya adalah di yang active voice-nya saya menulis sebuah surat. Lalu untuk di kalimat pasifnya adalah sebuah surat itu ditulis oleh saya atau sebuah surat ditulis oleh saya. Lanjut lagi, present continuous tense. Oke, active voice, I am writing a letter. Dalam kalimat passive voice, it will be a letter is being written by me. Berikutnya yang kita mau lihat tenses simple past. Nah, jika berbicara past berarti itulah sesuatu yang lampau ya. Oke. For example, in active voice simple past, I wrote a letter. Example at passive voice, that a letter was written by me. Nah, berikutnya adalah tenses yang kita mau pelajari lagi adalah past continuous tense. In active voice, I was writing a letter. Pada passive voice-nya adalah a letter was being written by me. Nah, jadi ini semua sama topiknya berbicara tentang saya menulis surat. Hanya saja jika pada tenses yang berbeda maka
penggunaan atau penulisannya pun berbeda. Oke, berikutnya kita ke present perfect tense. I have written a letter. In passive voice, a letter has been written by me. Okay, the next simple future tense. Active voice, I will write a letter. Passive voice, a letter will be written by me. The last future will be going to. Okay. In active voice, I am going to write a letter. In passive voice, it will be a letter is going to be written by me. Oke, ini adalah contohnya. Nah, berikut yang perlu kita pelajari lagi bersama adalah active voice and passive voice pada modals. Apa itu pada modals? Oke, kita melihat tabel yang berikutnya. Pada modals ada modal dan ada modal perfect. Nah, modal itu contohnya adalah must ya. Lalu modal perfect should. Oke, kita coba lihat contohnya. Pada modal active voice-nya adalah I must write a letter. In passive voice, a letter must be written by me. Okay, the next modal perfect. In active voice, I should have write a letter. In passive voice, a letter should have been written by me. Okay, jadi contoh penggunaannya adalah seperti yang ada pada tabel ini. Oke, berikut ada juga contoh yang perlu sama-sama kita mau belajar. Another example. Okay, the first, he plays a game on his phone. In passive voice, a game on his phone is played by him. Jadi kalau tadi subjeknya adalah melakukan bermain game, di sini menjadi game itu dimainkan oleh dia, ya, kata ganti laki-laki, him. Oke, berikutnya lagi, the second, my cat is called fat by people because he is so fat. Ini adalah passive voice-nya. Nah, lalu kita akan coba lihat untuk active voice. Active voice adalah people call my cat fat because he is so fat. Nah, untuk yang pertama saya menaruh contoh active voice di atas, dan untuk yang di bawahnya saya membuat untuk contoh yang kedua adalah passive voice yang di atas. Kenapa? Supaya kita terbiasa bisa membedakan di mana kalimat aktif dan mana kalimat pasif. Oke, berikutnya lagi, the third, my computer was repaired by my brother yesterday. Jadi kalimat aktifnya adalah my brother repaired my computer yesterday. Nah, jadi dia semakin jelas bahwa sama seperti bahasa Indonesia, jika bahasa Indonesia itu melakukan, misalkan mencuci, gitu ya. Untuk kalimat pasifnya adalah dicuci, berarti jadi berubah. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai active voice dan passive voice. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya.